Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pulang? Wajah mereka tegang sekali. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Ya Allah, lindungilah anakku. Kamu lihat jam berapa sekarang? Kamu sadar tidak kalau kamu pulang terlambat? Aku minta maaf ya, Rey. Aku belakangan ini benar-benar sibuk di butik. Jadi aku pulang terlambat karena banyak orderan baju. Kamu bohong lagi padaku, Najwa. Kenapa kamu tidak jujur bahwa kamu sudah bertemu dengan Aldi? Apa betul kamu mengurus butik dan tidak mengurus hal lain? Kenapa kamu nanya kayak gitu, Rey? Apa kamu udah gak percaya lagi sama aku? Masalahnya bukan begitu, Najwa. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percaya sekarang. Ya Allah, sepertinya Rehan sudah mulai curiga. Tapi aku gak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku baru saja menemui Aldi ke dokter dengan Atun. Sebab aku sudah terikat perjanjian dengan Aldi. Rehan, kenapa sih kok kamu jadi seperti ini? Apa yang salah sama aku, Rehan? Tidak ada. Kamu tidak salah, Najwa. Cuma saat ini aku merasa ragu dengan takdirku berikutnya. Apa kamu masih marah sama aku? Ya Allah, mau apa Bella malam-malam datang ke sini? Aku harap ibu tidak bermasalah di rumah Bella. Biar aku aja yang nemuin Bella. Kalau ada sesuatu soal ibu kamu, dia pasti akan menelpon dulu, bukan? Terserah kamu lah. Pak Rehan! Pak Rehan! Pak Rehan! Mbak Najwa, Rehan mana? Ada apa sih, Bella? Pak Rehan mana? Bella, Pak Rehan! Bella, Pak Rehan! Bella, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu teriak-teriak di rumah orang? Mbak, saya mau lihat keadaan Pak Rehan. Karena Ibu Priyanti kan mimpi buruk. Dan dia minta saya untuk mengecek keadaannya Pak Rehan. Kamu gak usah khawatir, Bella. Rehan sekarang baik-baik saja. Sekarang dia sedang tidur di kamarnya. Seharusnya kamu bisa menelpon aja untuk menanyakan hal kecil. Gak perlu kamu datang ke rumah orang malam-malam seperti ini. Tolong hargai pernikahan kami, Bella. Maaf kalau Mbak ngerasa terganggu. Tapi saya juga terganggu, Mbak, dengan cerita Ibu. Dia bilang kalau misalkan Pak Rehan itu nangis di pangkuannya dia dan dia sangat sedih. Rehan menangis di pangkuan Bunda. Iya, Mbak Najwa. Dan semua ini karena kelakuannya Mbak Najwa. Sekarang jujur sama saya, Mbak. Apa benar Mbak selingkuh? Bella, tolong hentikan semua provokasi kamu. Sekarang lebih baik kamu pulang. Saya tidak akan pulang sebelum saya melihat keadaannya Pak Rehan. Pak Rehan! Bella, tolong hentikan. Ayah saya sedang sakit dan sekarang ayah sedang istirahat. Sekarang juga kamu keluar. Saya nggak peduli kalau ayah Mbak lagi sakit. Saya cuma peduli sama Pak Rehan. Sekarang panggil dia, bangunin dia. Kalau nggak saya bikin keributan di sini. Ya udah. Ada apa, Najwa? Benar ada masalah dengan ibuku? Bella sih nggak bilang apa-apa soal ibu kamu. Tapi dia maksa banget untuk ketemu sama kamu. Apa yang diinginkan Bella sekarang aku tidak tahu. Tapi sebaiknya aku temui dia supaya dia bisa cepat pulang dari rumah ini. Ya Allah, kenapa hatiku jadi nggak enak?
Pak Rehan. Ya ampun, Pak Rehan. Untung Bapak nggak kenapa-napa ya, Pak. Karena tadi Ibu Priyanka itu mimpi buruk dan dia minta saya untuk kesini untuk ngecek keadaan Bapak. Cuma itu alasan kamu datang ke sini. Kamu bilang pada ibuku, apa yang ibu cemaskan itu tidak terjadi. Najwa dan aku baik-baik saja seperti yang kamu lihat. Itu cuma mimpi buruk. Maksud saya, Bapak harus hati-hati dengan mimpi seorang ibu. Karena bisa aja itu terbukti, Pak. Sekarang gini, kalau seorang ibu itu nggak akan ada bekasnya. Tapi istri, pasti ada bekasnya. Apa? Astagfirullahaladzim, Bella. Tolong hentikan semua omong kosong kamu. Kalau Mbak Najwa nggak mau ngakuin itu semua, biar sekarang saya yang akan ngomong sama Pak Rehan. Itu tidak perlu, Bella. Cukup sudah pembicaraan malam ini. Lagi pula apapun yang kamu katakan tentang Najwa, aku percaya padanya. Keyakinan Bapak itu bisa jadi salah. Karena saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kalau misalkan Mbak Najwa itu ketemu sama laki-laki lain. Di belakang rumahnya Pak Razak. Dan mereka tuh kelihatan saling mencintai dan bahkan Mbak Najwa ngasih dia uang. Dan mereka itu seperti kedua orang yang saling mencintai, Pak. Bella, tega-teganya kamu bisa memfitnah aku seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Kenapa sih, Mbak? Mbak nggak mau ngaku aja depan Rehan? Aku percaya pada Najwa. Kamu tidak usah pusing-pusing memikirkan masalah rumah tangga kami. Sebaiknya sekarang ini kamu pulang ke rumah. Ayo Bella, aku antar kamu keluar. Kamu lihat Mbak Najwa? Pak Rehan begitu ngebelain kamu. Kamu tahu karena apa? Karena dia tidak ingin menjatuhkan harga diri kamu depan aku. Seharusnya kamu itu bersyukur dapat suami seperti Pak Rehan. Dan dia tidak pantas mendapatkan istri pembohong seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya kamu memfitnah aku seperti itu dan menuduh aku seperti itu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Baiklah Pak Rehan. Saya pulang dulu dan saya akan bilang sama Ibu Priyanka kalau misalkan Bapak baik-baik saja. Semoga malam ini Bapak tidur dengan nyenyak ya. Dan jangan lupa, tetap awasi istri Bapak dan laki-laki misterius itu. Karena saya sangat yakin kalau misalkan laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Rehan, terima kasih banyak kamu sudah membela aku di depan Bella. Aku tidak tahu, Najwa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus membela istriku sendiri di depan orang lain seperti Bella? Sungguh aku tidak tahu. Jujur atau tidaknya kamu, hanya kamu sendiri yang tahu. Rehan, sebenarnya ada apa sih? Kenapa semenjak kita pindah ke rumah ini kamu sepertinya dingin sekali sama aku? Sudahlah Najwa, aku percaya padamu. Bukankah kamu udah tahu? Aku sekarang udah nggak meragukan kamu kan? Coba kamu tanya diri kamu sendiri. Sebenarnya siapa yang pantas diragukan? Kamu? Atau aku? Rehan, kamu nggak perlu meragukan aku. Kamu tahu aku sangat mencintai kamu. Ya Najwa, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi sungguh aku tidak yakin itu cinta sejati atau bukan. Sebentar lagi sepertinya ada perang di antara mereka. Bom waktu itu sebentar lagi akan meledak. Dan selamat kamu Bella. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari Rehan. Kamu mau kemana? Aku mau keluar untuk menenangkan pikiran Najwa. Aku panas-panasin Rehan yang tengah terbakar api cemburu. Dan boom, akan meledakkan amarah Rehan. Rasain kamu Najwa. Salah kamu sendiri. Kenapa harus bermain api kalau nggak sanggup untuk terbakar? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Setelah lama menghilang, sekarang Aldi justru datang dan kembali mengisi hidup Najwa. Mungkin
Ini peringatan dari Allah karena aku sering membuat Najwa kecewa. Aku tidak sanggup menyelamatkan Najwa dari ulah dan kekejaman ibuku selama ini. Bos, bagi duit, cepet. Maaf, saya tidak punya uang, tidak bawa dompet. Jangan bohong lo, ha? Cepet bagi duit lo. Bagus juga kalian bertemu saya. Jadi saya bisa memberi kalian pelajaran. Berani lo, ha? Ya Allah. Kondisi mereka parah. Padahal aku mukul mereka tidak keras. Aku harus melaporkan ini pada polisi. Selamat malam, Pak. Saya baru jadi korban perampokan, Pak. Tadi kejadiannya di taman. Saya diserang oleh 2 orang, Pak. Lalu di mana mereka sekarang? Mereka masih di TKP, Pak. Anda terpaksa kami tahan untuk kami jadikan sebagai saksi korban. Tapi kenapa saya ditahan, Pak? Saya harus pulang, Pak. Saya meninggalkan istri saya sendirian. Anda tenang saja. Kami akan segera mengabari keluarga Anda secepatnya. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Najwa pasti akan terkejut didatangi polisi malam-malam begini. Ya Allah, kenapa aku harus memukuli para penjahat itu sampai pingsan? Sebenarnya pertanyaan ibu ini sedikit tidak sopan untuk ditanyakan. Tanya aja, Bu. Nak Dion, akhir-akhir ini kamu kan sering datang ke rumah dan menemui Mayang. Ibu ingin tahu, apa kamu punya perasaan khusus sama Mayang? Sebelumnya aku minta maaf, Bu. Jika Ibu kurang berkenan dengan kehadiran aku di rumah Ibu. Dan sejujurnya, aku memang suka sama Mayang. Ibu sudah menduganya. Karena ibu melihat perhatian kamu terhadap Mayang juga kepada Mumtaz. Saya minta maaf, Bu, jika Ibu kurang suka kalau saya menyukai Mayang. Bukan begitu maksud saya. Saya malah merasa lega kalau ternyata kamu benar memiliki perasaan khusus sama Mayang. Walaupun Mayang sekarang sudah memiliki seorang anak dari suaminya yang sebelumnya. Iya, Bu. Dan aku nggak permasalahin itu. Aku bisa terima Mayang apa adanya dan aku siap untuk membahagiakan dia. Tapi untuk saat ini aku belum siap untuk kasih tahu ke Mayang isi hati aku ke dia sebenarnya. Iya, ibu bisa mengerti. Tapi apa kamu memang masih belum yakin perasaan kamu ke Mayang? Sebetulnya aku ingin semuanya berjalan dengan sendirinya. Misalkan aku memang berjodoh dengan Mayang, pasti aku akan sama-sama dengan dia. Insya Allah. Ibu hanya bisa mendoakan supaya kalian bisa mendapatkan yang terbaik. Makasih ya, Bu. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Bapak Rehan? Iya, betul ini rumahnya Rehan. Ada apa ya, Pak? Saat ini Bapak Rehan kami tahan di kantor polisi. Karena dia terlibat perkelahian. Astagfirullahaladzim, Pak. Kami minta keluarganya untuk secepatnya datang ke kantor polisi. Baik. Baik, kalau begitu Bu, kami permisi dulu. Selamat malam.
Selamat malam. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mana obat? Obat. Assalamualaikum Bunda. Tadi baru aja ada 2 orang polisi datang ke sini. Dia mengatakan katanya sekarang Rehan sedang ditangkap di kantor polisi. Kenapa kamu membiarkan Rehan keluar malam-malam seperti ini? Ini semua adalah kesalahan kamu. Kamu itu memang tidak pernah memperhatikan Rehan suami kamu. Bunda, aku mohon. Sekarang bukan waktunya kita saling menyalahkan. Kamu selalu saja mengelak dan tidak pernah mau disalahkan. Aku mohon sama Bunda, kita harus segera membebaskan Rehan. Oke. Sekarang juga ibu akan pergi ke kantor polisi. Dan sebaiknya kamu itu tidak usah ikut. Kamu tinggal aja di rumah. Jangan sampai kamu yang penuh kesialan membawa nasib sial bagi Rehan. Ibu, ada apa dengan Pak Rehan? Bella, ini adalah kesempatan kita. Kita bisa memaksa Rehan untuk tinggal di rumah ini. Tapi gimana caranya, Bu? Astagfirullahaladzim. Obatnya habis. Sampai kapan aku harus menahan semua kesakitan ini, ya Allah? Obatnya cuma bisa menahan rasa sakit. Pak Polisi, anak saya yang bernama Rehan Syah Putra tidak mungkin melakukan kejahatan kriminal. Saya minta kepada Bapak, bebaskan anak saya malam ini juga. Kami menahan saudara Rehan karena terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan orang lain jadi pingsan. Jadi saudara Rehan harus kami tahan untuk dimintai keterangan. Pak Polisi, anak saya yang bernama Rehan itu tidak mungkin memukul orang tanpa diprovokasi. Anak saya tidak mungkin memukul tanpa alasan. Saudara Rehan itu sedang ada masalah dengan istrinya. Mungkin itu yang menyebabkan dia stres. Tapi saya minta tolong sama Bapak. Tolong bebaskan Pak Rehan, Pak. Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Menenangkan dan Maha Menghidupkan. Tolonglah kami ya Rob. Selamatkanlah suamiku dengan tangan-Mu yang Maha Berdaya itu. Saudara Rehan, silakan ikut saya. Ada yang menjemput Anda. Siapa yang menjamin saya? Nyonya Priyanka dan Nona Bella. Bella? Tadi aku memberikan nomor telepon Najwa untuk dihubungi petugas. Tapi kenapa justru Bella yang membebaskan aku? Jangan-jangan Najwa sudah tidak peduli padaku. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Kenapa Rehan jadi begitu emosional dan temperamental? Padahal aku tahu, suamiku adalah orang yang lembut. Tolong kembalikanlah suamiku pada sifatnya yang dulu ya Allah. Tolong selamatkanlah rumah tangga kami. Silakan. Ibu, Bella, kenapa bisa Ibu dan Bella yang jamin aku keluar dari sini? Rehan, tadi Najwa memberitahu ibu bahwa kamu telah membuat keributan dan
kamu sampai ditahan di kantor polisi. Dan Najwa menyuruh Ibu dan Bella untuk mengurus hal ini. Najwa bilang bahwa kamu itu jadi temperamental gara-gara Bella. Jadi Najwa tidak mau dipusingkan oleh masalah ini. Astagfirullahaladzim, begitu katanya. Tapi itu benar, Pak. Kalau nggak dari mana kami tahu Bapak ada di kantor polisi. Dan Mbak Najwa itu masih marah sama Bapak. Dan dia juga cemburu sama saya. Makanya dia minta saya yang bertanggung jawab atas ini semua. Rehan, Najwa itu memang istri yang sangat tidak berperasaan. Dia sudah tahu bahwa kamu ditahan di kantor polisi. Tapi Najwa sama sekali tidak peduli dengan kamu. Ibu yakin, sekarang Najwa itu sedang mempergunakan kesempatan kamu yang ditahan oleh polisi untuk telepon-teleponan dengan pacar gelapnya itu. Ibu, sudahlah. Ibu tidak usah mengatakannya. Aku sudah pusing. Aku pusing memikirkan soal pernikahan kami. Pak, saya mohon, ikut kami pulang ya. Lebih baik kami anterin Bapak pulang sekarang. Najwa? 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 Kenapa kamu masih di rumah dan tidak pergi ke kantor polisi? Tadi aku udah nelpon Bunda. Dan kata Bunda, sebaiknya aku tunggu di rumah aja. Terus kamu mau aja ngedengerin kata-kata ibu mertua kamu yang menyebalkan itu, Najwa? Tapi Mami, aku ini kan cuma menantu, apa daya aku, Mami. Kamu nggak bisa ngomong seperti itu, Najwa. Kamu pikir dong, kalau kamu tidak menjemput Rehan ke kantor polisi, Rehan akan disandera, dibawa ke rumah ayah kamu bersama dengan Bella. Astagfirullahaladzim, kenapa Mami bisa bicara seperti itu? Najwa, kamu kan tahu ibu mertua kamu itu sangat ingin menjodohkan Rehan dengan Bella. Dan ini adalah kesempatan emas mereka untuk merebut Rehan dari tangan kamu, Najwa. Kamu pikir baik-baik. Ya Allah, kenapa aku nggak berpikiran sejauh itu? Tapi enggak. Rehan pasti akan kembali ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa hatiku merasa tiba-tiba nggak enak? Semoga ini bukan sebuah firasat buruk, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sekarang kau bisa pulang dengan selamat. Najwa, kamu masih belum tidur? Kenapa wajahmu kelihatan senang? Bukannya harusnya kamu sedih karena aku keluar dari penjara? Rehan, tentu aja aku senang karena akhirnya kau bisa pulang. Tadi aku begitu panik begitu ada polisi datang sini bilang kalau kamu ditahan di kantor polisi. Tapi setelah aku telepon Bunda bilang sebaiknya aku tunggu di rumah karena Bunda yang akan kesana untuk menjamin kamu. Sekarang aku begitu bahagia karena kamu udah pulang. Oh, bahagia ya? Oke. Oh ya, karena besok aku harus ada meeting, jadi aku harus tidur sekarang. Aku harus kelihatan segar. Rehan, ada apa sih Rehan sebenarnya? Tidak apa-apa, aku cuma lelah. Aku tidak mengerti, Najwa. Sungguh aku tidak mengerti kenapa ini bisa kamu rahasiakan. Katakan, apa Aldi meminta kamu untuk kembali? Kenapa kamu menemui dia tanpa aku boleh mengetahuinya? Kalau kamu ingin kembali padanya, kenapa tidak langsung mengatakannya? Jadi selama ini kamu udah tahu kalau aku suka menemui Aldi? Ya, Najwa. Ini dompet siapa? Aldi? Artinya Aldi pernah di sini. Aldi kesini artinya ada yang memberinya akses untuk masuk. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Enggak, Najwa. Ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi
Aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Inikah yang sebenarnya? Rehan, semuanya nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku menemui Aldi untuk kebaikan dia. Lalu kebaikan apa yang ingin kamu tunjukkan pada suamimu? Kenapa semua ini kamu rahasiakan? Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu harus ikut sama aku. Aku akan menunjukkan sama kamu. Tapi kamu harus siap mengetahui kebenaran tentang sahabat kamu. Tidak, Najwa. Aku tidak mau kemana-mana. Dan kalau memang kamu ingin kembali kepada Aldi, aku pikir sekarang pun kamu bisa kembali padanya. Kamu salah besar, Rehan. Maka dari itu sekarang kamu harus ikut aku. Aku akan tunjukin sama kamu kalau kamulah cinta sejati aku. Ya Allah. Ya Allah, obatnya habis. Allah sakit banget. Najwa, mau kemana kita? Kita akan pergi ke kontrakannya Aldi. Apa? Tunggu. Aku tidak mau ke tempat kontrakannya Aldi kalau itu maumu. Aku tidak mau. Begini, ini kita bisa selesaikan sekarang juga. Kamu berikan jawabannya. Jadi kamu hanya tinggal memilih. Kamu akan tetap bersamaku sekarang atau kamu akan bersama Aldi? Rehan, percayalah. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan siapa yang akan aku pilih. Jadi kenapa kamu sembunyi-sembunyi merahasiakan pertemuanmu dengan Aldi? Kenapa kamu merahasiakannya? Apa maksudmu diam-diam bertemu dengan Aldi? Apa coba? Rehan, aku mohon percayalah sama aku. Setelah kamu melihat sendiri, insya Allah semua kecurigaan kamu itu akan hilang. Ya Allah. Aldi. Najwa. Najwa, tolong aku. Najwa datang. Jadi selama ini Aldi tinggal di sini, di tempat ini. Aldi, tolong buka pintu. Najwa, tolong aku, Najwa. Pasti sakit kepalanya Aldi kamu. Aldi buka pintunya, Aldi. Aldi terdengar kesakitan. Oh, tidak dikunci pintunya. Ayo masuk. Astagfirullah. Aldi. Astagfirullahaladzim. Aldi, kamu kenapa? Ya Allah, kenapa Aldi jadi begini, Najwa? Aldi. Rehan, aku minta maaf karena aku tidak memberitahu kamu apa-apa. Aku hanya tidak ingin membebani. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk aku, Rehan. Kenapa, Aldi? Kenapa ini tidak kamu katakan? Kenapa kamu tidak bilang kalau keadaanmu begini? Harusnya kamu mengatakan keadaanmu yang begini. Aldi, aku minta maaf. Aku nggak bisa merahasiakan ini kepada Rehan. Seperti yang kamu minta. Aldi, kami akan membawamu ke dokter, Aldi. Jangan khawatir. Kamu bertahanlah. Kami pasti akan merawatmu, Aldi. Kita akan mencari pengobatan yang terbaik. Kamu keliru menyembunyikan sakitmu ini dariku, Aldi. Najwa. Aku sama sekali tidak ingin merepotkan kalian. Aku sama sekali tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku aja ingin maaf dari kamu, Rehan, atas apa yang sudah pernah aku lakukan.
Jangan berkata begini, Aldi. Jangan kamu ulangi lagi. Kamu harus yakin bahwa Allah akan menyembuhkan kamu, Aldi. Aku cuma berharap pada saat aku memejamkan mata ini, aku ingin berada di samping istri dan anakku. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Aldi, kamu jangan bicara begini, Aldi. Rehan, kamu harus percaya sama Najwa. Najwanya membantu aku selama ini. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya sama Bu Atun. Aldi, itu aku mengerti. Aku percaya padanya. Kamu jangan khawatir, Aldi. Aku percaya pada Najwa. Aku minta satu hal. Jagalah Najwa. Dia adalah istri yang terbaik. Jangan pernah lagi kalian bertengkar. Aldi, udahlah. Sekarang sebaiknya kamu istirahat. Ayo. Maya, bagaimana kalau seandainya Dion itu punya perasaan khusus terhadap kamu? Apa pendapat kamu, nak? Masa depan Mayang adalah mumtaz, Ma, dan saat ini Mayang sedang fokus untuk mengurusnya. Bukan itu maksud Mama. Sebaiknya mulai sekarang kamu mulai memikirkan untuk mencari pendamping yang lebih baik, yang tidak seperti Farhan. Bukannya Mama sendiri yang ngomong sama Mayang kalau lebih baik kita mengingat kebaikan seseorang daripada keburukannya, ya kan, Ma? Itu juga kan yang diajarin oleh agama. Iya, kamu benar, nak. Tapi menurut Mama, Dion itu juga laki-laki yang baik. Mayang tahu, Ma. Mayang tahu Mas Dion itu baik banget sama kita, tapi Mayang gak mau merusak pertemanan Mayang dengan Mas Dion. Mayang yakin Mas Dion juga nganggap Mayang ya cuma sebagai teman aja, gak lebih. Aku tahu sebenarnya Mas Dion memiliki perasaan lain terhadap aku. Tapi itu gak mungkin. Aku gak mungkin menerima Mas Dion karena Mas Dion adalah adiknya Mas Aldi. Aku akan mencari dokter yang terbaik untuk bisa merawat Aldi. Iya, Rehan. Mudah-mudahan setelah kita merawatnya, kondisinya bisa menjadi lebih baik. Ya. Itu dia taksi. Ayo, Najwa. Aldi? Aldi? Rehan? Aldi nggak ada di kamarnya. Apa? Aku tidak mengerti yang dia mau. Kenapa dia lari dari kita? Kira-kira kemana dia pergi? Sepertinya Aldi memang sudah pergi meninggalkan kita. Ya Allah, Aldi. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau bawa motor hati-hati ya, Pak. Maaf. Iya. Maaf ya, Najwa. Dari tadi aku memikirkan Aldi. Aku berpikir, kira-kira kemana tempat yang Aldi tuju? Ya Allah, Rehan, sepertinya tadi aku melihat Aldi di situ. Iya, aku lihat. Coba kita ke sana. Tunggu, Najwa. Itu Aldi. Apa benar Aldi? Aldi, apa kamu kambuh lagi, Aldi? Aldi, kenapa kamu lari dari kami, Aldi? Aldi. Ternyata orang mabuk. Orang mabuk? Iya, bukan Aldi. Tenanglah, Najwa. Mungkin kita akan temukan Aldi di tempat lain.
Kalau gitu Aldi kemana? Kenapa Aldi lari dari kita? Apa alasannya Aldi menghindari kita? Aku tidak mengerti. Cuma dia yang tahu alasannya. Kita pulang saja, Najwa. Ya Allah, Najwa, Rehan, aku minta maaf. Kalau aku pergi begitu aja. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Aku hanya nggak mau kalau sampai membebani kalian dengan penyakitku. Dan aku juga tidak mau kalau sampai kalian bersedih apabila ajalku tiba. Assalamualaikum, Dion. Dion. Sepertinya Dion nggak ada di rumah. Dion. Aldi, kamu kakak aku. Iya, Dion. Ini aku, Dion. Ya Allah. Akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan kamu, Aldi. Tapi keadaannya sekarang berbeda. Karena aku tahu kamu sudah sakit parah sekarang. Kamu kenapa? Apa kamu ada masalah? Kenapa tiba-tiba kamu kayak orang sedih? Aku minta maaf, Aldi. Terakhir kali aku ketemu dengan kamu, aku memukul kamu hingga kamu pingsan. Dan aku meninggalkan kamu di rumah sakit. Seharusnya kamu gak usah minta maaf. Aku yang memulai perkelahian. Aku yang seharusnya minta maaf. Aldi, kamu kok bisa datang kemari? Kamu tahu nggak kalau sekarang ini aku sedang mencari kamu? Semua orang memang sedang mencari aku, Dion. Tapi aku sengaja datang ke sini karena aku ingin membicarakan soal Mumtaz. Mumtaz memangnya kenapa? Mungkin selama ini kamu nggak tahu. Mumtaz sebenarnya adalah darah daging kamu sendiri. Mumtaz anak kamu, Dion. Mumtaz anak kandung aku. Kenapa kamu bilang seperti itu? Anita yang menjelaskan semuanya sama aku. Ayahnya Mumtaz itu Dion. Aku minta dia untuk tukerin darah kamu sama darahnya Dion. Makanya pas dokter cek, ya DNA-nya cocok. Anita benar-benar kelewatan. Dia udah mempermainkan kita berdua. Dia mempermainkan kita demi keuntungan dia sendiri. Enggak, Dion. Apa yang dilakukan Anita itu adalah buah dari apa yang sudah kita perbuat sebelumnya. Kita yang menabuh benih semua di dalam rumah itu. Dan akhirnya kita harus menjalankan takdir dari masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, Mumtaz adalah takdirmu, Dion. Kamu harus bisa menjaga Mumtaz. Pantas saja. Aku seperti punya ikatan batin dengan bayi yang dirawat oleh Mayang. Entah kenapa, aku selalu merindukan Mumtaz. Ternyata dia adalah anak aku. Ini adalah takdir terindah buat aku. Dan kenyataannya, sayangnya Mumtaz tidak ada di tanganku sekarang. Mumtaz sekarang dijaga oleh Mayang. Aku ketemu secara tidak sengaja dan menjadi ibu susu bagi Mumtaz. Apakah kamu mencintai Mayang? Aku bukan laki-laki terbaik buat Mayang, Dion. Terlalu banyak kekurangan dalam hidup aku. Aku tidak mau menjadi laki-laki kedua buat Mayang, tapi kemudian pergi meninggalkan Mayang. Jadi jika kamu mencintai Mayang, kamu harus menikahi dia. Kamu orang yang paling berhak atas dia. Enggak, Dion. Aku tahu keterbatasanku. Aku tidak mungkin menikahi Mayang. Jauh di lubuk hatiku, aku masih selalu mencintai Najwa. Dan aku rasa kamulah yang pantas untuk mendampingi Mayang. Bagaimanapun juga, Mumtaz membutuhkan orang tua pada saat dia membesar nanti. Jadi aku mohon, belajarlah mencintai Mayang dan nikahilah Mayang. Ini pasti karena tumor yang diderita Aldi. Aku nggak boleh memberitahu Aldi kalau sebetulnya Mayang udah cerita semuanya ke aku. Ya udah, kalau itu memang kemauan kamu, aku akan melamar Mayang. Tapi aku nggak akan kasih tahu ke dia jika Mumtaz itu adalah anak aku. Kenapa? Aku mau menjaga martabat kamu, Aldi.
Mereka dari awal tahunya itu adalah anak kamu. Jadi biarkan saja seperti itu. Terima kasih, Dion. Aku lega bisa menceritakan semua ini pada kamu. Tolong kamu jaga Mumtaz baik-baik. Aku yakin kamu bisa mencintai Mayang. Kalau gitu aku permisi. Sudah tidak ada lagi yang bisa aku bicarakan sekarang. Dion, terima kasih kamu sudah menjadi adik yang baik buat aku. Aldi, tunggu Aldi. Aldi. Aldi, tunggu Aldi. Aldi. Aku belum selesai bicara sama kamu. Apalagi yang perlu dibicarakan, Dion? Kamu belum kasih aku penjelasan. Kenapa kamu meninggalkan Mayang begitu aja? Kamu tahu kalau dia sangat mencintai kamu? Aku udah bilang sama kamu, Dion, kalau aku bukan laki-laki yang terbaik untuk Mayang. Dan aku bisa merasakan sendiri kalau ternyata kamu punya perasaan cinta untuk Mayang. Kamulah yang terbaik untuk Mayang. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Jadi tolong, Dion, jangan bahas itu lagi. Aldi, tunggu. Kamu mau kemana? Aku khawatir sama kamu, Aldi. Aku tidak mau membebani semua orang. Apa yang aku lakukan itu karena aku sayang sama kalian semua. Lebih baik aku pergi daripada merepotkan semua orang. Enggak, Aldi, enggak. Kamu masih bisa ceritain semua masalah kamu ke aku. Kita kan keluarga. Aku pasti bisa bantuin kamu. Terima kasih, Dion. Kamu tetaplah adik terbaik buat aku. Tapi aku mohon, biarkan aku pergi. Ini semua demi kebaikan semua orang. Selamat tinggal. Aldi, tunggu Aldi. Aldi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana menurutmu? Ruanganku penuh dengan cinta dan penuh keceriaan? Pak Rehan, tapi kenapa Bapak masang foto Mbak Najwa sebanyak ini? Apa nggak terlalu berlebihan? Buat saya ini hal yang nggak lazim. Ya, aku mengerti. Tapi setiap kali aku memandang, aku ingin melihat Najwa. Setiap saat. Ini namanya cinta. Pak Rehan, lama-lama Bapak sakit jiwa sama seperti istri Bapak. Tidak apa-apa kalau aku harus sakit jiwa, tapi karena Najwa. Aku tidak keberatan. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Halo. Rencana pertama kita gagal. Sekarang saatnya kita laksanakan rencana kedua. Detik ini juga. Papa Aldi di mana? Mumtaz kangen, ya kan? Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam, Mas Dian. Ada Om Dian datang, tuh lihat. Tuh, Om Dian. Ya Allah, aku benar-benar nggak nyangka. Ternyata bayi yang ada di pelukan Mayang selama ini itu adalah anak kandung aku sendiri. Kamu kenapa, Mas? Enggak. Aku kesini mau bicara sama kamu. Bicara soal apa? Mau bicara di dalam aja? Enggak. Mendingan kita bicaranya di tempat lain aja. Soalnya aku nggak mau Ibu hari ini mendengar percakapan kita. Dan ini tentang Aldi. Mas Aldi? Mas Aldi kenapa, Mas? Kita bicarakan di tempat lain aja ya. Yaudah, Mas. Jadi gini, tadi Aldi datang menemui aku di rumah aku. Terus sekarang Mas Aldi di mana, Mas? Dia udah pergi. Dan aku nggak tahu dia pergi kemana. Aku juga nggak berhasil untuk mencegah dia. Terus Mas Aldi nggak ada ngomong apa-apa, Mas? Dia meminta aku untuk melamar kamu. Mas Aldi bilang seperti itu? Maaf, Maya. Jika keputusan Aldi ini sepihak. Aku tahu kalau kamu sama sekali nggak ada perasaan ke aku. Semoga Maya nggak tersinggung dengan semua yang aku katakan. Sebelum Aldi meminta aku untuk melamar kamu, aku memang udah ada perasaan ke kamu. Dan aku memang udah berniat untuk melamar kamu. Ya Allah, apa aku nggak salah dengar? Mas Dion ingin langsung melamarku.
Selamat datang di butik Najwa. Ada yang bisa saya bantu? Katanya butik ternama. Mana bajunya? Kita mau cari baju renang aja nggak ada. Iya nih, mendingan di toko tutup aja. Maaf Mbak, tapi butik kami itu hanya menjual baju-baju muslim. Di sini ada baju kerja, baju santai, dan juga baju pesta. Emangnya kamu pikir orang muslim nggak boleh apa punya baju renang sendiri? Maaf Mbak, kalau Mbak mencari baju renang, mungkin Mbak sebaiknya pergi ke toko olahraga. Insya Allah di sana ada menjual baju renang untuk orang-orang muslim. Maksud kamu tuh apa? Kamu mengusir kami? Nggak sopan banget kamu ya? Minta dikasih pelajaran kayaknya dia. Biar bisa sedikit sopan sama pelanggan. Astagfirullahaladzim, Mbak, apa yang Mbak lakukan sama butik saya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Masuk. Ayo, kita cepet Jung. Ya Allah, ya Rabbi. Firasatku sungguh tidak enak. Apa maksud semua ini? Berilah hamba kekuatan untuk melalui ujian ini. Ya Allah, aku memohon petunjuk darimu siapa gerangan yang telah tega melakukan semua ini. Assalamualaikum. Kamu pasti kenalin suara aku kan, Mbak Najwa? Aku adalah orang yang benci sama kamu. Gimana keadaan butik kamu? Pasti lagi berantakan kan? Astagfirullahaladzim, Bella. Ternyata kamu yang melakukan semua ini. Apa maksud kamu, Bella? Maksudnya udah jelas. Aku mau kamu tahu kalau aku itu benci sekali sama kamu. Kamu bisa lihat wajahku yang dipenuhi sama kebencian ini. Dan aku juga bisa ngeliat kebencian kamu sama aku di dalam sana. Apa maksud kamu, Bella? Memangnya kamu ada di mana sekarang? Sekarang, kamu keluar aja. Astagfirullahaladzim, Bella. Tega-teganya kamu melakukan semua ini. Itu belum seberapa, Mbak Najwa. Dengan apa yang akan aku lakukan nanti. Sampai ketemu pada kekacauan dan kejahatan aku berikut. Dion, aku harus pergi. Rehan dan Najwa sudah berbaikan kembali. Jadi saya tidak akan membiarkan satu orang wanita pun untuk mendekati dia. Aduh, Syalu harus membayar mahal atas kelakuannya dia. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa.